ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، سنة شيخنا من ربي روحنا كهجي عبد الله شابي، ولشيخنا من ربي روحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن سقاب، ولشيخ الحبيب عبد الله بن الحسين بن طارق محمد هاشم علوي وصالحهم وبرئهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar dan pecinta Radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan, qala Abu Bakr ibn al-Husaini fi qam'in nufusi. Berkata Al-Imam Abu Bakar bin Al-Husain dalam kitab Qam'un Nufus, beliau mengatakan rahimahullah, wa anwa'ul kufri katsiratun la takadu tanhasiru. Macam-macam kekufuran itu sangat banyak, tidak terbatas. Fanadhkuru syai'an yadullu ala ma yushabihuha. Maka kami sebutkan sedikit dari sesuatu yang menunjukkan, yang menyebabkan seseorang menjadi kafir. Yang pertama di antaranya, kata beliau, faminha an yaqra'al qur'ana ala darbid daffi. Seseorang baca Quran diiringi dengan memukul ad-daffi, diiringi dengan robana. Ini merupakan satu kekufuran. Kalau seandainya ada orang yang baca Quran kemudian diiringi dengan mukrobana, maka Al-Imam Abu Bakar bin Al-Husain radhiyallahu an mengatakan dihukumkan kafir orang yang melakukannya. Jadi Quran tidak diperbolehkan dibaca dengan diiringi dengan robana, kecuali qasidah atau selawat atau pujian-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au yulqirul qur'ana ala qaduratin, atau ada orang yang melempar Quran di atas tempat yang kotor, pun sama demikian tidak diperbolehkan. Apalagi ada orang yang menemukan Quran di jalan misalnya, di tempat-tempat yang hina misalnya, sekalipun dalam kondisi tidak berwudu, maka dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, orang tersebut wajib untuk mengambilnya, wajib untuk mengangkatnya. Kenapa demikian? Karena menjaga kemuliaan daripada Al-Quranul Karim. Sampai demikian hukumnya. Sekalipun dalam kondisi tidak berwudu, maka diwajibkan bagi seorang muslim muslimah untuk mengambil Quran yang dia lihatnya yang ada di tempat yang hina atau tempat yang kotor. Kemudian para jamaah sekalian, au tutsla alaihi ayatun minhu fayu'iduha mustahzi'an biha, atau ada orang yang dibacakan Quran kepadanya kemudian dia ulang dalam keadaan mengejek, mengolok, menghinakan Quran. Ada orang baca misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulangnya dengan kalimat memperolok Quran, mengejek Quran, menghinakan Quran, pun sama orang tersebut dihukumkan kafir. Yang keempat, wa kada
min dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indahu fi ma'radis syafa'ati aw ghairihi. Demikian juga manakala disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat, asy-syafaatul uzma, yang khusus Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan Rasulullah pada tempat-tempat yang lain, kemudian orang ini fadzakarahu kal mustahzi'i bihi aw sagharahu aw ihtaqarahu aw ihtakhara kalamahu. Orang ini menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menghinakan, memperolok, meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengecilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang ini mengecilkan, menghinakan ucapan dari orang yang menyampaikannya. Bagaimana hukumnya? Fahada yakfuru, maka dihukumkan orang tersebut kafir. Jadi enggak boleh sembarangan kita. Tadi yang pertama, tidak boleh Al-Quran dibaca sambil diiringi dengan robana. Kemudian yang kedua, Quran tidak boleh dilempar di atas tempat yang hina. Yang sering ini kartu undangan pernikahan, kemudian ditulis di dalamnya ayat tentang pernikahan, surah Ar-Rum kalau saya tidak salah. Kemudian ada orang yang diundang, dia nggak tahu, dibuang kartu undangan tersebut. Makanya lebih bagusnya bagaimana? Kartu undangan pernikahan tidak perlu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Pertama, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, cukup dengan bahasa Latin saja. Yang kedua, kalimat Assalamualaikum tidak perlu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, cukup dengan bahasa Indonesia saja. Pun kalau seandainya ingin menulis daripada ayat Quran, diusahakan hanya terjemahnya saja. Itu pun kita berikan tahu kepada orang yang kita undang, mohon nanti jangan dibuang di tempat sembarangan. Kenapa demikian? Di dalamnya terdapat surah Al-Quran, pun di dalamnya terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, kita lebih berhati-hati pada masalah ini, dikarenakan dikhawatirkan nanti hal itu dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir. Para jamaah sekalian, kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa minha law qila lahu ta'lamul ghaiba, dan diantaranya adalah ada orang yang ditanya kepadanya, hal ta'lamul ghaibah, apakah engkau mengetahui perkara yang gaib? Misalnya alam barzakh, misalnya syurga, misalnya neraka, apakah engkau mengetahui semuanya? Qala na'am, maka dia bilang, ya saya tahu alam barzakh. Bagaimana hukumnya? Kafara, maka orang tersebut dihukumkan kafir. Kemudian yang kelima, wa kadza law qala an-nasraniyatu khairun minal yahudiyyati, kalau seandainya ada orang yang bilang orang-orang Nasrani lebih bagus daripada orang-orang Yahudi, ini bagaimana hukumnya? Kalau seandainya ada seorang muslim, ada seorang muslimah yang mengatakan dengan kalimat tadi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi lebih baik daripada orang-orang Yahudi, bagaimana hukumnya? Kafara, dihukumkan kafir. Kenapa demikian dihukumkan kafir? Illa khaira fihima, karena tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Kalau seandainya ada seorang muslim, seorang muslimah mengatakan orang Nasrani lebih baik daripada orang Yahudi, maka dihukumkan kafir. Alasannya karena tidak ada yang lebih baik daripada keduanya. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa fi kutubi ashabi Abi Hanifah radhiyallahu anhu, dalam kitab-kitab ulama-ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, annahu law atasa sultanu aw nahwuhu minal jababirati, kalau seandainya seorang penguasa dia bangkis, dia bersin, atau orang-orang yang zalim dia bersin, kemudian dia ucapkan kalimat alhamdulillah, ada seorang penguasa
atau orang-orang yang zalim, muslim dia, mukmin dia, pada waktu dia bersin, dia ucapkan kalimat alhamdulillah. Faqala lahu rajulun yarhamukallah. Kan sunnah kita untuk mengucapkan kalimat yarhamukallah. Siapapun muslim muslimah, mukmin mukminah, dia bersin, dia bangkis, dia ucapkan kalimat alhamdulillah, kita yang mendengarnya sunnah untuk mengucapkan kalimat yarhamukallah atau yarhamukillah. Faqala akharu, ada orang lain bilang, pas kita mengucapkan kalimat yarhamukallah terhadap kalimat alhamdulillah yang diucapkan oleh seorang penguasa atau orang yang zalim sebab dia bersin, ada orang lain bilang la taqul lis-sultani hada, jangan kau ucapkan kalimat yarhamukallah kepada penguasa ini. Bagaimana hukumnya? Ada orang yang berkomentar demikian, jangan engkau ucapkan kalimat yarhamukallah terhadap penguasa yang zalim itu. Fa innahu yakfuru, maka sungguhnya orang yang mengatakan demikian dihukumkan kafir. Alhasil, siapapun yang bersin, penguasa, orang-orang yang zalim, selama dia muslim, selama dia muslimah, selama dia mukmin, selama dia mukminah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat yarhamukallah. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, bahkan Syekh Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu dan Al-Imam Al-Qadi Iyad rahimahumullah dalam kitab keduanya, yang pertama kitabnya adalah Al-I'lam bi Qawatil Islam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, yang kedua Asy-Syifa fi Akhlaqil Mustafa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadi Iyad radhiyallahu anhu. Itu beliau semua keduanya menyebutkan asya'a min ahkamir riddati katsiratan, menyebutkan hukum-hukum riddah yang sangat banyak. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan fayanbaghil ittila'u 'alaihima ay 'ala dzainikal kitabaini fayundabu nadban muakkadan la yahsunu tarkuhu, maka disunnahkan untuk melihat, memutolaah kedua kitab tersebut. Yang pertama yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kedua Al-Imam Al-Qadi Iyad radhiyallahu taala anhuma. Di antaranya adalah pengarang rahimahullah beliau mengatakan faminal mukaffiri, di antara sesuatu yang bisa membawa seseorang kepada kafir, ma law qala liman zalamahu, kalau seandainya ada orang yang bilang kepada orang yang menzaliminya, dia bilang anta zalamtani fallahu yazlimuka, engkau menzalimi aku, nanti Allah akan berbuat zalim kepada engkau. Ini pun sama, tidak diperbolehkan seperti itu kalimatnya. Jadi dalam hukum agama, di antara hal yang membuat seseorang menjadi kafir adalah orang yang mengatakan kepada orang yang berbuat zalim kepadanya, anta zalamtani wallahu yazlimuka, engkau berbuat zalim kepada aku, nanti Allah akan menzalimi engkau. Ini tidak diperbolehkan karena perbuatan ini membuat seseorang menjadi kafir. Atau yang kedua, pengarang rahimahullah beliau mengatakan au qala lil mu'minin akhadallahu ta'ala imanaka au salaballahu ta'ala imanaka, semoga Allah mencabut keimananmu. Ada orang yang bilang kepada mukmin atau mukminah lainnya, semoga Allah mencabut keimananmu, maka ini pun sama, dihukumkan kafir bagi orang yang mengucapkannya. Atau yang ketiga para jamaah sekalian, ada orang yang mengatakan lam a'lam anni mu'minun amla, saya enggak tahu saya ini seorang mukmin atau bukan.
ada orang yang bilang terhadap dirinya, lam a'lam anni mu'minun am la, saya enggak tahu apakah saya orang mukmin atau bukan, maka ini pun sama, dihukumkan kafir bagi orang yang mengucapkannya. Atau yang ketiga, para jamaah sekalian, ada orang yang bilang inni murtaddun, sesungguhnya saya orang murtad, langsung menjadi kafir orang yang mengucapkannya. Atau ada orang yang bilang kepada mukmin lainnya, in lam takun mu'minan fakun kafiran, kalau engkau bukan seorang mukmin maka jadilah orang kafir. Ucapan ini pun sama, membawa seseorang kepada kekafiran. Atau ada orang yang mengatakan kepada orang yang mukmin lainnya, au qala li ahadin salatuka takfini, ada mukmin muslim lainnya salat, dia bilang salat engkau sudah mencukupi untuk aku. Ada orang mukmin salat, kemudian dia bilang salatuka takfini, salat engkau sudah mencukupi untuk aku. Ini pun sama, orang yang mengucapkannya dihukumkan kafir. Atau yang kelima, para jamaah sekalian, ada orang yang mengatakan kalimatnya seperti ini, ad-darahimu wad-dhahabu khairun minas salati, emas, perak lebih baik daripada salat yang wajib. Ini pun sama, ucapan tersebut dihukumkan kafir bagi orang yang mengucapkannya. Atau yang terakhir, para jamaah sekalian, dengan kalimat in dakhaltul jannata atamassaku bika wa adkhulu ma'akal jannata, kalau seandainya saya masuk surga, saya akan pegang tangan engkau dan saya akan masuk surga bersama engkau. Ini pun sama, ucapan yang membawa kepada kekufuran. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa hasilu aktsari tilkal ibarati yarji'u ila anna kulla aqdin aw fi'lin aw qawlin yadullu ala istihanatin aw istighfafin billahi aw kutubihi aw rusulihi aw malaikatihi aw syairihi aw ma'alimi dinihi aw ahkamihi aw wa'dihi aw wa'idihi kufrun aw ma'siyatun. Setiap semua kalimat-kalimat yang kembali kepada hati, perbuatan, ucapan yang isinya meremehkan, menghinakan Allah, meremehkan, menghinakan kitab-kitab Allah, meremehkan, menghinakan Rasul-Rasul Allah, meremehkan, menghinakan malaikat-malaikat Allah, ataupun syiar-syiar agama Allah, ataupun hukum-hukum Allah, janji baik Allah, janji buruk Allah, bagi orang yang meremehkan semuanya, menghinakan semuanya, dihukumkan kufrun, dihukumkan kafir. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dia mengatakan, falyahdharil insanu min dzalika jahdahu ay minal madhkuri minal i'tiqadi wal qawli wal fi'li ad-dallati alal istihadati wal istighfafi. Seyogianya seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengupayakan semaksimal mungkin keberhati-hatiannya dari i'tiqad, keyakinan, perbuatan, ucapan yang isinya menghinakan, meremehkan semua yang disebutkan di atas. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.